Pak, badhe tanglet, Pak. Badhe tanglet, Pak. Pak, badhe nyuwun pirsa, Pak. Badhe nyuwun pirsa saged sing riki jare enten bekas nika, bekas bangunan pesanggrahan niku pundi nggih, Pak? Bekas apa? Pesanggrahan. Oh niku. Pundi, Pak? Nggih wetan mergi niku lho. Oh, Wetan Mergi. Nggih, pesanggrahan to. Pun anu pun apa bekas apa mboten nonton. Tapi anune tesih mboten, Pak, napa niku jenenge? Pondasi. Waduh, kula ya ora tau anu. Paling tesih Pak lagi. Oh, dadi kula niki Wetan Mergi, Pak. Nggih, nggih. Oh, nggih nggih, matur nuwun, Pak nggih. Pesanggrahan jenenge. Oh, nggih. Kini tinggal kenangan masa-masa yang indah dari salah satu Sultan Jogja. Disinilah terdapat kenangan masa lalu dari Candaria keluarga Hamengkubuwono yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang lokasinya itu berada di pesisir laut pantai selatan, tepatnya di sekitar Pantai Samas. Di sana konon terdapat jejak-jejak dari salah satu Sultan Jogja, yaitu jejak dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Di sana berdiri sebuah bangunan pesanggrahan di masa lalu yang dahulu kala pernah disinggahi oleh Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Sultan Hamengkubuwono yang kedua ini memang sangat terkenal gemar membuat pesanggrahan di sudut-sudut kota Yogyakarta. Setelah saya pikir-pikir kenapa ya kok bisa begitu, ternyata menurut TV Lebaran jawabannya adalah salah satunya beliau ini adalah sultan yang banyak mempunyai istri dan anak. Konon beliau mempunyai 4 permaisuri dan 27 selir serta 80 anak. Jadi wajar saja ya mungkin pesanggrahan yang dibuatnya ini juga diperuntukkan untuk bersinggah para selir-selir atau putra-putra dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Nah, ini teman-teman, saya sedang perjalanan untuk menuju ke sebuah pesanggrahan yang sebenarnya saya betul-betul tidak menyangka ya, bahwa di lokasi yang sering saya kunjungi, lokasi yang sering saya lewati, itu terdapat sebuah pesanggrahan jejak dari Sultan Jogja, yaitu Sultan Sepuh atau Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran ya bahwa Sultan Hamengkubuwono yang kedua ini adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yaitu pendiri dari kota Yogyakarta. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di sekitar dari Jalan Lintas Selatan, dan memang lokasi ini menurut info yang saya dapat itu memang dekat dengan jembatan yang berada di jalur lintas selatan ini. Ini saya akan langkah demi langkah, detik demi detik untuk menuju mengekspedisi dari pesanggrahan peninggalan Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Jadi kita bayangkan saja lokasi yang seperti ini sekarang ini ya. Lokasi sudah banyak aspal kemodernan, sudah banyak perumahan-perumahan, sudah banyak tiang-tiang listrik, dan ini tiang-tiang papan pengumuman seperti atau iklan-iklan ini. Ternyata dahulu kala di sini terdapat sebuah jejak dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Jadi kita bayangkan saja bagaimana dahulu kala lokasi ini di saat masih eksis ya. Dan ini ada bapak-bapak, saya akan mencoba bertanya ya. Saya akan parkirkan motor saya dulu, saya akan mencoba mencari informasi karena benar-benar saya juga tidak tahu dan
belum pernah sama sekali mengunjungi dari lokasi pesanggrahan ini ya. Pak, badhe tanglet, Pak. Badhe tanglet, Pak. Nah, setelah saya pikir-pikir ini kok yang saya tanya ini kayaknya bapak-bapak yang agak gimana gitu ya, karena saya tanya-tanya, saya panggil-panggil itu malah mengambil batu. Wah, saya tadi juga agak khawatir apa ini batu mau dilemparkan ke saya gitu ya. Dan ya terpaksa saya harus mencari info atau mencari tahu atau bertanya kepada orang lain lagi ya. Kayaknya bapak-bapak ini tidak recommended ya untuk ditanya-tanya ya, ini malah ngambilin batu, tak kira mau dilempar ke saya ya. Tapi ini bapak-bapaknya emang lucu tak lihat ya. Nah ini teman-teman ya, kemungkinan besar lokasi dari pesanggrahan itu ada di sekitar sini ya, karena menurut info yang saya dapat itu pesanggrahannya itu berada di tempat yang banyak pohon kelapanya dan lokasinya itu di pintu masuk dari Pantai Samas, dan inilah kemungkinan tempatnya yang saya syuting ini kemungkinan besar adalah lokasi dari pesanggrahan tersebut. Dan ini juga jembatannya yang menjadi titik info ya. Jadi infonya itu memang dekat dengan jembatan. Jadi dari jembatan itu saya harus mengambil langkah ke kiri ya. Ini saya juga akan mencoba melaju ke kiri, dan kita akan mencoba untuk mengais-ngais, untuk melihat-lihat, menganalisa kira-kira di manakah tempat dari pondasi atau jejak-jejak bangunan dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua ini ya teman-teman. Kita bayangkan dahulu kala kemungkinan besar ya menurut TV Lebaran ya, bahwa seandainya memang betul pesanggrahan itu dibuat di sini, itu kemungkinan besar pesanggrahan ini bisa melihat lautan itu dari jauh gitu ya. Jadi betul-betul pesanggrahan ini ya ibaratnya ada ada sinkronisasi lah, atau mungkin ada kedekatan dengan lautnya gitu. Jadi kemungkinan besar ya bisa terlihat, meskipun tidak bisa terlihat ya mungkin bisa bisa dekat lah untuk ke situ gitu ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba masuk ke perkebunan warga yang saya pikir-pikir kemungkinan besar lokasi dari pesanggrahan itu ada di sini ya. Tapi setelah saya ini ibaratnya saya berjalan ke sini, kayaknya saya tidak menemukan jejak-jejak pondasi atau batuan masa lalu yang terdapat di sini. Ini kayaknya saya sekitar sini cuma ada tanaman-tanaman, juga ada rumah-rumah warga yang kemungkinan besar rumah-rumah itu ya untuk bersinggah sementara berkebun ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman, ekspedisi kita mencari jejak-jejak dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua di pesisir laut pantai selatan, tepatnya di sekitar Pantai Samas. Dan tadi saya sudah bertanya kepada seorang bapak-bapak, itu ternyata posisi dari jejak-jejak bangunan itu berada di sisi timur dari jalan raya. Nah ini sudah terlihat ya, sudah terbuka kunci jalannya untuk menuju ke sana, dan saya betul-betul tidak menyangka sekali ternyata di sini pun terdapat jejak-jejak dari bangunan masa lalu. Kenapa TV Lebaran kok ibaratnya kaget ya, karena memang saya itu sering sekali kalau cuma lewat sini ya, mungkin dalam bersepedaan itu saya sering sekali lewat sini, tapi tidak menyangka seandainya di sini itu terdapat jejak-jejak dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua ya. Kalau betul-betul dulu itu ada, kemungkinan besar saya sudah kesini dari dulu ya. Nah ini teman-teman, kayaknya lokasi yang ditunjuk oleh bapak-bapak tadi itu berada di sini, dan di sini juga kayaknya ada juga bapak-bapak yang sedang berkebun. Saya akan mencoba bertanya, tapi di saat saya sudah menginjakkan tanah di sini atau di lokasi ini, saya sudah melihat sebuah bongkahan bangunan-bangunan yang menurut imajinasi waktunya itu adalah bangunan masa lalu teman-teman ya. Coba saya akan bertanya kepada bapak-bapak ini. Dan papunten Pak, badhe tanglet. Apa, Mas? Sing bekas sanggrahan niku pundi Pak? Niki nggih. Niki temboke niku. Oh, niku lho.
Dibangun tahun pinten ya Pak niku? Oh mboten dong Mataram Hindu niku. Oh Mataram itu to Pak? Nggih. Oh. Lah sampean sing pundi? Kula Mataram niku sek ngerti terus ajeng mirsani ngoten. Oh nggih. Kula mirsani Pak Ji. Nggih. Nah ini teman-teman ya, setelah saya tadi berputar-putar 7 keliling, akhirnya saya menemukan juga lokasi titik inti dari pesanggerahan yang berada di Pantai Samas ini. Dan di depan saya ini adalah jejak-jejak masa lalu dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Kita bayangkan saja teman-teman ya. Jadi mari di saat kita sudah menemukan jejak-jejak dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua ini, sambil kita melihat, sambil kita ibaratnya ya kita berputar-putar di lokasi ini, mari kita berimajinasi bersama, kita membaca sebuah iktibar sejarah di masa lalu sambil membayangkan bagaimana kondisi di masa lalu tempat ini di saat masih eksis ya. Kemungkinan besar di sini juga dulu berlalu lalang para selir-selir, para abdi-abdi dalam, para prajurit-prajurit, atau mungkin juga para putri-putri raja. Dan di sini juga ada sebuah kendi teman-teman ya. Dan ini kayaknya kendi, kalau menurut saya, menurut imajinasi saya, itu kayaknya ini kendi masa kini ya. Dilihat dari struktur struktur ini tanahnya yang untuk membuat kendi itu ya. Nah ini teman-teman, kita lanjutkan lagi, dan memang posisi dari lokasi ini pinggir sungai ya. Jadi memang menurut TV Lebaran ya, bangunan-bangunan di masa lalu itu betul-betul memang dibangun itu kalau nggak pinggir sungai adalah pinggir tok ya, atau umbul ya, atau mungkin kayak sendang, atau mungkin mata air gitu ya. Kenapa? Karena memang pada zaman dahulu itu memang sangat dipercaya sebuah kepercayaan bahwa lokasi yang dekat dengan sungai atau dekat dengan umbul atau mata air itu menggambarkan bahwa lokasi itu adalah lokasi yang subur atau makmur. Nah ini teman-teman, di sini juga terdapat banyak bekas-bekas dari bangunan ini, bangunan masa lalu. Dan kalau saya lihat ya, saya lihat memang di sini tuh dibuat juga dengan kayak plesteran ya. Dan menurut TV Lebaran, plesteran ini kayaknya juga menggunakan pasir pantai. Jadi kalau saya lihat struktur-struktur pasirnya itu terbuat dari pasir pantai. Jadi memang ya ibaratnya pas ya, lokasinya di tepi pantai atau di pinggir pantai, dan menggunakan juga pasir pantai. Nah ini teman-teman ya, saya akan mencoba menelisik lagi, masuk ke tempat-tempat yang lebih tersembunyi. Dan di sini pun saya menemukan bongkahan-bongkahan batu bata dan bongkahan-bongkahan plesteran, dan memang kemungkinan besar ini juga termasuk bagian dari bangunan-bangunan pesanggerahan yang ada di sini. Dan di kanan saya ini adalah sungai teman-teman ya. Jadi dahulu kala kemungkinan besar sungai ini ibaratnya ya bisa menyambung ke lautan. Jadi misalnya seorang sultan atau mungkin para abdi-abdi dalam atau mungkin para prajurit itu pengen melihat kondisi dari pantai selatan, itu bisa naik kapal di sini. Jadi kemungkinan besar dahulu kala panorama yang terlihat di lokasi ini begitu indah sekali, begitu mempesona sekali. Karena kenapa? Karena saya pernah berjalan-jalan di lokasi pematang sawah yang berada di sisi timur dari lokasi ini. Di sana memang kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah sekali. Tapi sekarang sudah terganggu ya oleh ini bangunan modern, yaitu jalan lintas selatan kan. Itu juga membuat tanggul-tanggul ya. Jadi ya pemandangannya sudah terganggu oleh pemandangan-pemandangan pembangunan milenial ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba melaju lagi untuk mengekspedisi dari lokasi ini, karena tanah lokasi ini kayak sebuah petakan ya, atau mungkin persegi 4 atau persegi panjang ya. Jadi tanahnya itu agak tinggi sedikit gitu ya. Jadi kemungkinan besar di tanah yang agak tinggi inilah dulu terdapat bangunan megah tinggalan dari salah satu Sultan Jogja. Bayangkan ya teman-teman, jarak dari Keraton Jogja dari sini kan ya begitu jauh, dan hamparan yang saya tunjuk ini adalah di situ terdapat
letak dari laut selatan ya. Jadi bayangkan saja perjalanan dari Keraton Jogja ke sini ya, menggunakan kuda beriringan, tentu saja yang memerlukan waktu yang lama. Jadi memang tepat sekali seandainya para raja itu membuat sebuah pesanggrahan. Ibaratnya di saat mereka melakukan perjalanan, jadi tidak langsung balik ke keraton atau ke kerajaan, kemungkinan besar mereka bersinggah dahulu di pesanggrahan ini untuk mungkin ya, untuk bermeditasi atau mungkin juga untuk ibaratnya yang memikirkan, memecahkan masalah-masalah yang berada di keraton ya, atau juga untuk rekreasi atau mungkin untuk ya mungkin kayak berwisata lah ya, berwisata untuk ya menenangkan diri, menyenangkan diri, atau juga bercengkrama dengan keluarga besar. Nah ini teman-teman, di sini juga terdapat sebuah batuan-batuan. Bayangkan dahulu kala batuan-batuan ini masih tertata, menjulang tinggi, kokoh, membuat atau ibaratnya masih berstruktur ya, menjadi sebuah bangunan yang tinggi dan ditempati oleh para raja dan ditempati oleh para selir-selir dan putri-putri raja. Tentu saja tanah yang saya pijak kali ini terdapat jejak-jejak telapak para raja, terdapat telapak para selir-selir atau mungkin juga abdi-abdi dalam. Yang jelas di sini terdapat jejak-jejak telapak kaki dari manusia-manusia zaman dahulu yang punya terah dari Keraton Yogyakarta ya. Ibaratnya apa ya, kita membaca iktibar sekali lagi bahwa di sini sebuah tempat ini yang sekarang ini kita kunjungi ini telah menelurkan sebuah ukiran-ukiran sejarah, telah membuat sebuah histori sejarah yang bermakna bahwa setiap zaman itu akan meninggalkan sebuah sejarah atau akan meninggalkan sebuah cerita yang akan dibaca oleh generasi-generasi berikutnya atau anak cucu kita. Kita pun juga akan meninggalkan sejarah dan akan dibaca pula oleh anak cucu kita. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba berputar-putar di lokasi ini, dan memang di lokasi inilah yang memang di pojok ini ya, ini yang terdapat jejak yang masih agak utuh ya. Jadi masih dapat kita baca secara secara komprehensif ya, atau menyeluruh ya. Jadi bisa menggambarkan betul di sini terdapat bukti-bukti nyata bahwa di sini pernah ada bangunan besar peninggalan dari salah satu Sultan Jogja. Nah ini teman-teman ya, lokasinya memang sudah tidak beraturan ini ya. Mungkin jarang sekali orang yang datang kemari ya, karena ya lokasinya seperti ini. Padahal dahulu kala lokasi ini sangat penuh dengan candaria, penuh dengan gelak tawa mungkin, atau mungkin juga penuh dengan cerita-cerita pilu, cerita-cerita sedih ya. Karena di sini kan tentu saja menjadi tempat bercengkrama raja dengan mungkin selirnya, mungkin dengan abdi-abdi dalamnya, atau mungkin dengan para bawahan-bawahannya atau patih-patihnya ya, yang mungkin membahas bagaimana kondisi ke depan atau kondisi terkini dari Keraton Yogyakarta di masa lalu ya. Ya itu aja ya teman-teman, laporan TV Lebaran kali ini. Kita sudah menguak sebuah misteri di sini ya, itu sebuah misteri peninggalan dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua, sebuah pesanggrahan yang memang betul-betul jarang orang tahu juga. Itu aja teman-teman ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, beriktibar bersama, dan silaturahmi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.